Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas mengenai menyelesaikan masalah yang terkait dengan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Nah, mungkin pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajari perbedaan perbandingan senilai dan berbalik nilai entah itu dari soal ataupun cara penyelesaiannya. Untuk lebih paham, boleh nanti dilihat kembali tayangan mengenai perbandingan senilai dan berbalik nilai. Nah, perbandingan dibagi dua kan kemarin, senilai dan berbalik nilai. Di sini nanti contoh-contoh soal yang akan kalian temui mengenai aplikasi soal dari perbandingan senilai dan berbalik nilai itu, misalnya di sini senilai, misalnya pada skala pada peta, perbandingan pada suatu model. Kalau perbandingan pada suatu model itu seperti kalian mencari jarak sebenarnya ya. Pada skala juga kan ada 3, ada jarak pada peta, ada skala, dan jarak sebenarnya. Nah, ada juga skala pada termometer. Jadi kalau kalian nanti menemukan soal yang misalnya berupa suhu atau termometer yang ditanyakan, berarti itu masuknya ke perbandingan senilai. Nah, untuk yang contoh yang berbalik nilai itu biasanya misalnya kecepatan dan waktu tempuh itu masuknya ke perbandingan berbalik nilai. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan menyelesaikan masalah perbandingan senilai pada peta dan model. Mungkin akan mengingatkan sedikit, ini kalau kalian mencari skala, jarak pada peta, atau jarak sebenarnya ya. Nah, di sini kalian kalau misalnya mencari skala, lihat. Mungkin kalian masih ingat, ini materi di sekolah dasar, kalau mencari skala, kita menggunakan ini, tutup skalanya. Nah, ini kalau misalnya dari atas ke bawah, berarti dibagi. Kalau ke samping, dikali. Sehingga kalau misalnya mencari skala, di sini jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Jadi kita dapatkan JP per JB ya. Kalau kalian lihat gambar ini ada di sini. Nah, kalau mencari jarak pada peta berarti di sini sisa S sama JB. Ini artinya perkalian berarti kalau yang di bawah. Sehingga kita dapatkan skala dikali jarak sebenarnya. Nah, untuk mencari jarak sebenarnya di sini tutup jarak sebenarnya, terus kalian berarti sisanya tinggal JP dan skala. Sehingga ini dapat kita tulis karena ini atas dan bawah itu menjadi pembagian seperti di gambar ini, berarti JP per S atau jarak pada peta dibagi skala. Nah, jadi rumusnya masih tetap sama ya, tidak ada yang berubah. Jadi boleh dibuka lagi kembali catatan yang waktu di sekolah dasar. Nah, ini contoh misalnya di sini ada jarak kota P ke kota Q yaitu 270 km. Jarak kota P ke kota Q pada peta itu katanya 3 cm. Jadi jarak sebenarnya itu di sini diketahui 270 km. Kalau pada peta kan berarti berupa gambar tuh kecil. Jadi dia di sini 3 cm jarak pada petanya. Yang ditanyakan adalah skala. Nah, tadi kan udah kita dapatkan rumus skala itu jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Nah, ini kalian kalau misalnya jarak pada peta itu kan biasanya satuannya cm. Karena kecil kan berupa gambar. Kalau jarak sebenarnya memang di sini biasanya diketahuinya kilometer atau meter, sehingga kalau misalnya ini masih berupa kilometer atau meter, kalian ubah dulu dia ke senti agar nanti ketika kita bandingkan satuannya menjadi sama. Ingat ya, di yang pertemuan sebelum-sebelumnya, kalau misalnya satuannya bisa kita kita ubah menjadi sama, silakan kalian ubah. Kalau misalnya tidak bisa satuannya berbeda, berarti ditulis dua-duanya. Karena kebetulan ini di sini kilometer itu bisa berubah menjadi senti, silakan kalian ubah dulu. Nah, sehingga tadi yang asalnya 270 km diubah ke senti itu jadi 27 juta sentimeter. Nah, sehingga kita tulis seperti ini. Nah, ini 3 tetap dalam soal. Nah, setelah itu baru kalian disederhanakan. Ingat ya kemarin kalau disederhanakan itu harus dibagi dengan angka yang sama. Nah, ini untuk disederhanakannya kita dapat ini dibagi 3, ini juga dibagi 3, sehingga hasilnya 1 berbanding 9.000. Jadi skala pada petanya adalah 1 berbanding 9.000.
Jadi bisa ditulis seperti ini ya kalau skala. Nah, itu untuk mencari skala. Contoh yang kedua di sini mencari jarak pada peta. Ini soalnya masih sama seperti yang atas, hanya Ibu di sini yang ditentukannya Ibu ubah mencari jarak pada peta. Masukkan rumusnya. Di sini skala dikali jarak sebenarnya. Nah, kan ini skalanya nih 1/9 juta. Nah, Ibu ubah nih cara penulisannya jadi 1/9 juta. Kenapa Ibu ubah? Agar ketika kalian menghitung, ini memudahkan kalian. Jadi silakan boleh diubah di sini jadi 1/9 juta dikali 27 juta. Ini dibagi ini sehingga menghasilkan 3. 3 kali 1, 3. Jadi jarak pada petanya adalah 3 cm. Nah, ini juga sama ya. Di sini dia diubah ke cm. Karena kan ini satuannya skala itu senti. Jadi kalau misalnya ini tetap kilometer, kilometer dibagi sentimeter itu tidak bisa. Sehingga kita ubah ini tadi ini jadi senti, ini tetap senti kan dari soalnya. Sehingga didapatkan jarak pada petanya 3 cm. Nah, contoh yang ketiga di sini mencari jarak sebenarnya. Masukkan rumusnya lagi. Nah, kalau kayak gini nih, kalian kan susah cara mengerjakannya sehingga di sini Ibu mengubah cara penulisannya seperti ini agar lebih mudah. Ini tanda per kita ubah jadi bagi. Yang skalanya 1/9 juta kita ubah jadi 1/9 juta. Nah, ingat ya, ini di sini ada pecahan, ada pembagian pecahan sehingga pembagian pecahan itu tidak dapat langsung dikerjakan. Di sini diubah tanda titik 2-nya itu jadi kali, terus yang pecahan di belakang ini kita balik, kan memang begitu cara mengerjakannya. Jadi ini 9 juta per 1. 3 kali 9 juta dibagi 1 menghasilkan 27 juta cm. Nah, karena ini yang ditanyakan jarak sebenarnya, biasanya yang ditanyakan itu kilometer atau meter. Nah, di sini kita ubah ke kilometer sehingga hasilnya adalah 270 km. Nah, ini contoh-contoh dari cara menyelesaikan yang berhubungan dengan skala pada peta. Boleh ditulis kembali atau kalian sudah paham, ada di catatan kalian di sekolah dasar, boleh ya dipelajari kembali. Nah, sekarang skala pada termometer. Ini hampir sama di sini. Di sini kita menggunakan perbandingan. Nah, kita di sini menggunakan 3 jenis termometer yaitu Celsius, Reaumur, dan Fahrenheit. Nah, ini perbandingannya. Jadi kalau misalnya Celsius itu nanti dia 5 perbandingannya. Kalau Reaumur 4. Kalau Fahrenheit di sini 9. Nah, khusus untuk Fahrenheit kalian harus menambahkan 32. Nanti kita lihat langsung di contoh soal. Jadi perbandingannya tetap seperti ini ya, tidak diubah. Di sini suatu tempat di pegunungan memiliki suhu 20 derajat Celcius katanya. Nah, yang diminta ini adalah kalau misalnya suhu ini kita ukur menggunakan termometer Reaumur serta Fahrenheit. Bisa kita langsung selesaikan. Berarti yang pertama kan dari Celcius nih, dari Celcius kita ubah ke Reaumur. Yang pertama berarti Celcius berbanding Reaumur. Celciusnya itu perbandingannya lihat ke sini. Celcius perbandingannya adalah 5. Jangan sampai tertukar perbandingannya nanti karena hasilnya akan berbeda. Reaumur di sini 4 nih perbandingannya kita tulis sehingga Celcius berbanding Reaumur itu adalah 5/4. Nah, untuk memudahkan dalam menghitung kita ubah menjadi sebuah pecahan. Jadi C per R, dari sini C berbanding R 5/4. Nah, karena Celciusnya sudah diketahui 20, berarti Celciusnya di sini kita ganti jadi 20 per R karena Reaumurnya belum diketahui. Di sini 5/4. Nah, jika kalian sudah sampai sini, silakan ini dikerjakan seperti biasa, dikali silang. Kali silang, berarti 5 kali R adalah 5R, sama dengan 20 kali 4, 80. Nah, lihat nih, di sini kan variabel R-nya itu masih ada angka 5. Nah, angka 5-nya itu kita harus hilangkan.
Ingat ya, kalau ini 5R itu artinya 5 dikali R, sehingga kalau perkalian kita berikan ke sebelah kanan, dia menjadi kebalikannya. R sama dengan 80, 5-nya kita taruh ke sini nih, jadi dibagi 5, yang asalnya tadi perkalian kita kesiniin jadi pembagian, sehingga kita dapatkan R sama dengan 80 dibagi 5. 80 dibagi 5 hasilnya adalah 16. Nah, sehingga kita dapatkan suhunya jika dalam termometer reamur itu adalah, boleh nanti ditulis jadi suhunya kalau pakai termometer reamur jadi 16 derajat reamur. Selesai. Itu kalau misalnya Celcius dan reamur. Bisa juga dibalik. Kalau kalian misalnya pertanyaannya dibalik, misalnya reamur yang sudah diketahui Celciusnya belum, berarti boleh ditulis seperti ini, atau kalian mau menulis R berbanding C. Kalau kalian mau menulis R berbanding C, tetap perbandingannya jangan sampai tertukar. Berarti ini reamurnya 4, Celciusnya 5. Ya, di sininya jangan sampai tertukar. Nah, sekarang kita kerjakan yang Celcius berbanding Fahrenheit. Kalau yang Fahrenheit, ini kita tambahin 32 nih. Khusus yang Fahrenheit. Nah, kalau Celcius kan tadi perbandingannya 5. Fahrenheit perbandingannya berbanding 9. Kita buat jadi sebuah pecahan di sini. F kurangi 32 sama dengan 5/9. Nah, kan karena Celciusnya udah ada 20, kita masukkan 20 per F dikurangi 32 sama dengan 5/9. Udah sampai sini, sama ini harus dikali silang. Nah, setelah dikali silang, lihat nih yang 32-nya jangan diubah dulu. Nanti 32-nya itu dikerjakan di akhir. Sehingga di sini kita dapatkan 20 kali ini dulu, F kali 5 dikurangi 32. Sehingga kita dapatkan 5F dikurangi 32. Nah, jadi 32-nya tidak dikalikan dengan angka 5. Dibiarkan saja dulu. Terus 20 dikali 9. 20 kali 9, 100. Nah, ini sama dengan 180. Nah, udah sampai sini. Ini angka 5-nya kita pindahin dulu ke sebelah kanan. Sehingga di sini F dikurangi 32, kita tulis lagi 180 dibagi 5. Jadi F dikurangi 32 sama dengan 180 dibagi 5 itu hasilnya adalah 36. Nah, ini 32-nya kita gabungkan sama temannya yang sama-sama angka. Kita simpan, berarti di sini variabelnya tinggal F 36. Nah, ini 32 ini pindah ke sebelah kanan jadi positif 32, sehingga hasilnya adalah 68. Jadi tadi suhu yang kita gunakan, yang kita dapat di pegunungan itu 20 derajat Celcius. Jika dalam Fahrenheit dia sebesar 68 derajat Fahrenheit. Jadi 20 derajat Celcius itu sama dengan 16 derajat reamur, sama juga dengan 60 derajat Fahrenheit. Nah, seperti itu. Nanti kalian bisa mempelajari contoh-contoh soal yang lain mengenai suhu atau termometer ini ada di Google ya, silahkan coba latihan sendiri. Untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.